Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku kelas 9, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kali ini. Marilah untuk mengawali pertemuan kita, seperti biasanya kita buka dulu dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama tadarus Al-Quran. Kita baca Quran surat Al-Kafirun. Mari bersama-sama kita tadarus Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan dengan memasuki materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Pengertian haji dan hukum haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata haja yang artinya menyengaja. Sedangkan menurut syara', haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Mari kita baca bersama surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya
tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Untuk tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Yang kedua dengan cara tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga adalah dengan cara qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Demikian tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, bisa dengan cara ifrad, tamatu, atau dengan cara qiron. Selanjutnya syarat wajib haji. Untuk syarat wajib haji ini maksudnya adalah berkenaan dengan orang-orang yang berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah orang Islam. Haji tidak wajib atas orang yang bukan muslim. Jadi selain orang yang beragama Islam itu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemudian baligh atau dewasa. Anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya adalah berakal sehat. Orang yang akalnya tidak waras atau orang gila tidak wajib melaksanakan haji. Kemudian juga syarat wajib berikutnya adalah merdeka. Melaksanakan haji bagi hamba sahaya adalah tidak wajib. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Mampu di sini maksudnya adalah adanya kesanggupan baik secara fisik. Fisiknya sehat, kuat. Kemudian materinya ada, dananya ada. Dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji itu adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Jadi untuk rukun haji ini adalah yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan rukun hajinya ini, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang di tahun yang akan datang. Karena untuk rukun haji ini tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram disertai dengan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Adapun jika niat itu diucapkan, maka bunyi niatnya adalah labbaik Allahumma hajja. Kita ulangi. Lafal niatnya ini adalah labbaik Allahumma hajja. Yang artinya, ku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Rukun haji yang kedua adalah wukuf. Wukuf ini adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah waktu wukuf, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Rukun haji berikutnya adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula.
dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Adapun syarat tawaf ini adalah yang pertama menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Kemudian Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan juga tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Itulah yang menjadi syarat-syarat tawaf. Selanjutnya macam-macam tawaf. Yang pertama itu ada yang namanya tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilaksanakan ketika baru sampai di Mekah sebagai sholat tahiyatul masjid atau menghormat masjid. Kemudian tawaf ifadah, ini adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Ada pula yang namanya tawaf wada, ini adalah tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Sudah selesai pelaksanaan ibadah ya, maka meninggalkan Mekah melaksanakan dulu yang namanya tawaf wada. Ada juga yang namanya tawaf tahallul. Ini adalah penghalalan barang yang haram karena ihram. Ada juga yang namanya tawaf nazar. Tawaf nazar ini adalah tawaf yang dilaksanakan karena adanya nazar. Kemudian yang terakhir adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini adalah tawaf yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala. Dan jika tidak dilaksanakan, tidak mendapat dosa. Itu namanya tawaf sunnah. Yang keempat, rukun haji yaitu sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Adapun yang menjadi tata caranya, syarat-syaratnya adalah dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Jadi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali. Kemudian dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, begitulah seterusnya sampai 7 kali. Kemudian juga dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Anak-anakku, selanjutnya yang menjadi rukun haji adalah tahallul. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang terakhir sebagai rukun haji adalah tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Jadi harus secara urut. Tidak boleh semaunya sendiri. Anak-anakku, agar materi kali ini kalian lebih memperdalam, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, tulislah 1 ayat yang menjelaskan kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nomor 2, jelaskan cara melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, sebutkan syarat wajib haji. Dan yang keempat, sebutkan rukun haji. Silahkan untuk jawaban bisa kalian kerjakan dalam buku khusus tugas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Demikianlah untuk mata pelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan, kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.